Qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kita duduk hari ini, yaitu memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkat kita memuji Rasulullah, hati kita diberikan kesehatan oleh Allah, zahir dan batin kita. Mudah-mudahan semuanya hajat Allah kabulkan. Dengan berkat kita memuji Nabi kita Muhammad SAW. Karena ajar ulama memuji Nabi itu taghfiruz dzunub, kita itu akan diampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau kita baca maulid diharapkan tenang, karena baca maulid itu semuanya sirah nabawiyah dibaca. Mulai Nabi dalam kandungan sampai Nabi kita 63 tahun, itu semuanya dalam maulid. Baik itu maulid Simtud Durar, atau maulid Sarafal Anam, atau maulid Berjanzi, atau maulid Ad-Dibai, atau maulid Al-Ajabi, itu semuanya mengandung daripada cerita Nabi kita Muhammad SAW semuanya. Walaupun kita kada paham, jadi kita baca maulid terkadang. Ada di satu majelis ketika dibacakan maulid Nabi berukuk, padahal ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, berukuk. Itu pada akadnya biar kada memuliakan Nabi. Kalau kita saat baca maulid diharapkan tenang, jangan ada nang berpandel, jangan ada nang berukuan. Kalau berukuan kita kada beradab dengan Nabi. Itu semuanya mengandung daripada cerita Rasulullah. Sampai Nabi kita dewasa, sampai Nabi kita mulai kecil, itu semuanya diceritakan dalam maulid itu. Di sini disebutkan di dalam kitab ini nih. Ini kitab ini diambil daripada kitab-kitab termasuk kitab Ni'matul Kubra al-Alam, tapi di sini diringkas oleh Tuan Guru Munawar Kampung Melayu. Jadi sini nyaman bacanya. Jadi kita tinggal manukannya aja lagi. Oh jadi sini kita nyambung yang kemarin lah. Pada satu waktu antara aku tidur dan jaga, datang seorang berkata, apakah engkau ketahui bahwasanya engkau bunting manis orang tua Nabi? Aku jawab, tidak, aku ketahui. Kemudian seorang itu berkata, engkau sedang mengandung junjungan yang terlebih mulia daripada sekalian makhluk, Rasulullah SAW. Apabila engkau melahirkan, berikanlah namanya Muhammad. Jadi bagus ngaran itu, beri ngaran anak Ahmad atau Muhammad. Ahmad, karena nama Nabi itu di dalam Dalail Khairat 200 berapa kan, 200 lebih nama Nabi itu dalam Dalail Khairat. Termasuk nama Nabi Munawwar. Munawwar itu nama Nabi. Mutahharun nama Nabi. Munawwarun nama Nabi. Sayyiduz Zikrullah nama Nabi. Sayyiduna Ahmad nama Nabi. Kalau ingin baca Dalail Khairat, hitung aja Dalail Khairat itu bagus amaliyah Dalail Khairat. Bulan pertama dari waktu Rasulullah SAW dalam kandungan yaitu bulan Rajab. Jadi awal Rajab mulai Nabi kita dalam kandungan. Yang nang dikisahkan Guru Sarwani kemarin tuh. Guru bulan DPS bulan Rajab itu awal.
Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulqaidah deh. Safar, Muharram, Rabiul Awal. Bulan pertama ibunya bermimpi datang Nabi Adam alaihissalam kepadanya dan berkata bahwasanya di kandungan itu junjungan sekalian alam, artinya alam semesta semuanya, berkata Rasulullah di dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaq, jikalau kada engkau ya Muhammad tidak ku akan kujadikan alam semesta ini, karena kecintaan Allah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Pada bulan kedua datang Nabi Idris alaihissalam menghabarkan bahwasanya yang di kandungan itu yang mempunyai pangkat tinggi, Sayyidil Kaunain wa Asyrafus Sakalain Al-Abdul Mahbubil Khalis, visi kemuliaan yang tinggi Rasulullah. Pada bulan ketiga datang Nabi Nuh alaihissalam. Ini pada tuan Nabi berdan nih. Nabi kita tuh zuriat Nabi Adam daripada Nabi Sid alaihissalam. Dan bahwasanya menghabarkan yang di kandungan itu Nabi yang mempunyai kemenangan atas tiap-tiap musuh. Ya, setiap peperangan Nabi memenangkannya. Semuanya Nabi menangkan. Karena yang turun Allah dan malaikat. Dan ceritanya orang Islam ada berapa ratus saja, orang kafir ribuan tetap menang bukan Islam. Makanya Allah menolongi, menghabarkan kepada ibunya Nabi bahwasanya kelebihan Rasulullah SAW menjadi pangkat yang amat besar. Mohon para Nabi itu sudah mendatangi kepada ibunda Aminah. Pada bulan kelima datang Nabi Ismail alaihissalam menghabarkan bahwa yang di kandungan itu Nabi yang mempunyai haibah dan kebesaran, wibawa yang besar, pengaruh. Perlu juga biar nama pengaruhnya perlu. Orang kesungkan non kita itu haibah. Padahal kita kadang orang tapi orang kesungkan non kita. Pada bulan ke-6 datang Nabi Musa alaihissalam menghabarkan pangkat derajat Nabi Muhammad SAW serta segala kemuliaannya dihabarkan. Kemuliaan Nabi kayak apa? Pada bulan ke-7 datang Nabi Daud alaihissalam menghabarkan bahwasanya di kandungan itu mempunyai syafaat di hari kiamat, mempunyai sungai Telaga Kausar. Pian menghadapi pada mahsyar tidak akan kehausan selama-lamanya. Karena di hari kiamat itu semuanya dahaga haus. Karena syafaatul uzma yang paling besar pun Nabi kita. Jadi dalam kubur udah wal habibul ladzi turja syafaatuhu, artinya yang diharapkan syafaatnya itu Nabi. Ada lagi selain Nabi yang bersyafaat Nabi. Jadi kita disuruh banyak-banyak baca salawat Nabi tadi. Bila kita banyak ingat nama Nabi, Nabi kita pun ingat nama kita. Uja guru sombol bahari. Obat nang paling harta ya Nabi. Wa zikruhu fihi shifaa'un. Guru sombol ngajak menyebut bahari itu. Uja guru-guru kita. Wa zikruhu fihi shifaa'un. Menyebut nama Nabi itu fihi di dalamnya ada obat.
Orang penyakit hati banyak baca selawat, insyaallah hilang penyakit hatinya. Orang nang depan widan ranjak-ranjak miut Nabi, insyaallah Allah berikan rezeki yang lancar. Awak garing banyak baca selawat, insyaallah sembuh dari penyakit. Paling gada ya sabar dulu menghadapi. Umpamanya sakit juga tapi ya sabar. Kalau memangnya baca selawat sampai 2000 3000, insyaallah ya akan selalu apa jurang nyaman terus. Itu berkat Rasulullah selawat. Wa dzikruhu fihi syifa. Obat penyembuh. Apalagi namanya kita kan mau guring mata tengah malam baca selawat dah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat itu yang paling harat, tapi tergantung kita masing-masing. Ada ulama menyebutkan yang cepat itu membaca salawat Fatih itu harat. Salawat Fatih itu sudah kita 10 tahun yang telah lalu sudah dijazakan oleh Habib Syarif sepupunya Haji Asikin. Ada Habib Syarif Balikpapan meninggal sudah. Ada kembali sini jasa salawat Fatih. Itu bagus. Amalkan setiap subuh 11 kali setiap subuh. Itu lakas membuka. Allahumma salli ala al-Fatih lima ubrika wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Itu bagus. Amalkan salawat Fatih itu membuka. Salawat Fatih itu daripada Syekh Ahmad At-Tijani, Tarekat At-Tijaniyah. Jadi salawat Fatih alhamdulillah kita dulu pernah diijazahkan langsung. Ijazah Habib Syarif itu dekat dengan Syekh Ahmad At-Tijani. Kada jauh, maksudnya kata jauh itu sangatnya ada 4 kah 5 kah sampai ke Syekh Ahmad At-Tijani nya langsung. Karena ada pernah dicatat tangan Sidin Habib Syarif guru Sidin sampai Syekh Ahmad At-Tijani. Ada 4 kali 5 kali lagi, ada catatannya dulu. Pernah kita sini dijazahkan waktu masjid Hanyar saja sini. Habib Syarif, Al Syarifuddin masih. Dijazahkan sini salawat Fatih bagus. Hendak berjualan salawat Fatih baca. Hendak kemana-mana salawat Fatih baca. Apalagi dia dihadiahkan banyak orang tua kita baca salawat Fatih, luar biasa itu. Atau salawat Nur, Nur Anwar, Wasir Asrar, Puja Peguran Kandaji Supian, pengasuh nang sekarang ini. Bila hendak di sini hati kita bercahaya, banyakin baca salawat Nur Anwar. Ini bagus, akan-akan orang tua kan bagus. Allahumma nuril anwar wasir asrar wa diyaqil aghyar wa miftahi bab yasar sayyidina Muhammad Mukhtar wa al-adhar wa sahabil akhyar ala ni'amillah wa ibdalih. Itu bagus baca supaya hati kita terang. Hanya tadi ke Haji Sufyan menjazahkan lawan kami di rumah di tempatnya Mulakan Ibnu Mulakan Ustaz Mulakan menjazahkan hanya tadi. Punya sidin amalkan doa amal sidin bahari waktu mondok pesantren. Jadi supaya hati kita terang terus. Nurul Anwar. Bila hendak jangan berpenyakitan ya tibil qulub tadi. Allahumma sabbil qulub wa dawaiha wa afiatan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi itu bagus. Baca Nurul Anwar Tibil Qulub
Surah Al-Fatih. Amalan 10 10 10. Boleh ya kalau 10, hendak 3 kah, hendak 7 kah tiap subuh. Supaya ada juga tuh amaliyah yang kita pegangi tiap hari dibaca. Dan Surah Al-Fatih ini mengharapkan jangan hebat Al-Fatih. Kalau amal puji yang itu jazallahu anna sayyidana Muhammad wa huwa itu menyibukkan para malaikat untuk mencatat. Luar biasa aja. Pokoknya salawat Nabi itu luar biasa semuanya. Salawat semuanya baik dibaca. Apalagi sampai ada ijazah, sanadnya ada, bagus lagi. Kalau ada ijazah bang ya baca aja. Sallallahu Muhammad. Nak Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kah baca kan bapak. Kalau namanya kada ijazah kan bapak. Selawat itu ijazah tetap ada nilai kebaikannya semuanya. Karena berkatlah Nabi tadi. Pada bulan ke-8 datang padanya Nabi Sulaiman alaihissalam menghabarkan bahwasanya yang di kandungan itu Nabi akhir zaman. Jadi semuanya di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur itu menyebutkan sudah kelebihan Nabi akhir zaman, sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Pada bulan ke-9 yaitu bulan Rabiul Awal datang padanya Nabi Isa alaihissalam menghabarkan bahwasanya yang di kandungan itu Nabi yang menyatakan agama yang benar dengan lidah yang fasih, mempunyai pangkat yang tinggi. Nabi Isa aja menyebutkan sudah. Nabi Isa. Jadi Nabi kita itu khusus diciptakan Allah luar biasa. Dilahirkan pada malam Senin. Apa aja ulama kadang malam Jumat, ada orang menyebutkan kenapa Nabi kadang malam Jumat, kenapa Nabi kadang malam kadang bulan Ramadan lahir. Allah anak manukan khusus di bulan Rabiul Awal ini. Di malam Senin bulan. Kalau Nabi kita lahir hari Jumat bisa terkait dengan hari. Pantasannya aja sukses benar. Contoh aja kayak guru sekumpul. Guru sekumpul punya lahir malam Senin atau malam Jumat, cucuk aja sedin jadi orang besar lahir hari Jumat bang aja. Berarti kalau lahir pada hari Jumat berarti kalau jadi orang besar lah. Pahamannya kayak Allah. Jadi Nabi kita tuh khusus malam Senin dijadikan Allah malam Senin. Karena adanya karena hari Rasulullah itu mulia. Hari itu mulia karena adanya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hari Senin itu mulia. Kenapa jadi mulia? Jadi ada puasa Senin kah Kamis. Itu ceritanya. Tiap-tiap Nabi yang tersebut berpesan kepada Aminah Al-Juhriyah dalam segala impian dengan perkataan mereka itu, hai Aminah, apabila engkau melahirkan maka namakan olehmu dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah semuanya Nabi memintakan kepada Sayyidah Aminah untuk beri nama Muhammad. Ini dalilnya lah. Kalau Nabi karena ada dalil itu berbeda-beda. Nih nasnya ada dalam kitab sini. Sekalian binatang di atas bumi berkata kepada penduduk Mekah dengan bahasa Arab yang fasih. Binatang itu menyambut tapi dengan bahasa mereka. Hai sekalian bangsa Quraisy, demi Tuhannya Ka'bah, ini hari dibunyikan Nabi akhir zaman, berita orang di dunia
Beruntunglah orang yang percaya kepadanya dan mengikuti syariat, dan binasalah orang yang tiada percaya kepadanya. Uji binatang nih, burung bepandir, kadal bepandir, macam-macam, semuanya makhluk Allah. Binatang-binatang menyebutkan sudah pada hari itu, gembira menyebut kehadiran Nabi. Yang nama rohatil atyar tasdu itu bisa burung menyambut kegembiraan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab aja dimuliakan Allah. Berkat apa? Berkat memuliakan Nabi. Kenapa memuliakan Nabi? Waktu Nabi kita lahir, Abu Lahab itu memandikan hamba sahayanya. Artinya budak itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Saking gembiranya tuh kelahiran keponakan laki-laki. Walaupun berbeda dengan seorang keyakinan Abu Lahab dan Rasulullah beda. Wujud orang Banjar keponakan wujud Abu Lahab dan Abdullah itu berbanding. Sawabuk memarina tulis Nabi. Gembiranya Abu Lahab. Jadi di malam Senin itu Abu Lahab itu diberikan keringanan di dalam api neraka itu. Ada riwayat di jeriji Abu Lahab itu ada air yang mengalir, bisa minum. Ada riwayat bebas daripada siksa, ada. Tapi itu semuanya berkat Nabi, semuanya. Nah, apalagi kita ini, bila kita hendak beruntung, banyak kilauan Nabi. Sumber kemuliaan itu lawan Nabi. Jadi kita mengadakan maulid. Nah, kalau kawan itu biar baca maulid itu di rumah. Kalau ada rezeki niat baca maulid di rumah, insya Allah mudahkan rezeki kita. Umpamanya di masjid bariasa, kalau pian banyak ngasih, banyak juga sumbernya dapat. Bila pian bari 5.000, sumbernya itu bang. Itu memang bujur bang. Pengorbanan Nabi itu pian seandainya pian menghabiskan duit 50 juta atau 100 juta tidak akan bisa membalas kebaikan Nabi. Tidak bisa. Seandainya pian baca sirah nabawiyah, ceritanya Nabi itu lawan umatnya, saking cintanya Nabi itu lawan umat. Nabi kita meminta lawan Tuhan, minta selamatkan umatku, jangan ada umatku masuk neraka ya Nabi. Nabi kada hendak masuk. Umat Nabi itu 1-2 pun jangan ada yang masuk neraka. Pernah kita cerita tuh, Nabi kita tuh kasyafnya luar biasa, sudah dikasih oleh Allah, diberitahu yang terdahulu dan akan datang, sudah Allah lihatkan oleh Nabi. Salah satunya kejadian cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Husain. Nabi kita tuh melihat cucu Nabi Hasan dan Husain menangis Nabi. Jadi Nabi kita tuh berkisah lawan Sayyidah Fatimah. Wahai Fatimah ya Nabi, aku melihat kaina lawan anak ikam. Anak ikam itu Sayyidina Hasan. Kalau dia sudah besar, ia mati diracun. Sayyidina Husain kaina aja Nabi, inya matinya dipenggal lehernya. Nabi kita tuh sudah tahu, melihat. Datang Sayyidah Fatimah dan kedua. Nabi kita ini melihat bang, ciumnya Nabi. Sayyidina Fatimah itu dicintai oleh Nabi. Oh dia Nabi, bahasa Nabi, aku tidak akan bisa tidur kecuali aku ngucup kening anakku si Nabi. Nabi kita tuh kalau sidin ada di Madinah, pasti Nabi kita tuh mendatangi ke rumah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu rumah Nabi, menurut riwayat itu antara rumah Nabi ke rumah Sayyidah Fatimah sekitar 2 kilo. Jadi Sayyidah Nabi itu kalau kita Nabi anak belum goreng, kalau Sayyidah Fatimah melihat ke Nabi, cium oleh Nabi keningnya. Hanya Nabi bulik, hanya mau tidur Nabi.
cinta Nabi itu dan Sayyidah Fatimah melihat Nabi kita. Jadi Sayyidah Fatimah ini minta lawan Rasulullah nih, wahai Rasulullah, pian ini kekasihnya Allah Ta'ala, apa jar pian minta Allah akan mengasihi. Ujian Nabi, wahai anakku maafkan. Tapi Nabi ini sudah pertama kali diminta doa yang pertama itu ya untuk umat tadi, supaya umat tadi dimasukkan ke dalam surga bertahan selamat. Nabi kita minta untuk Sayyidina Hasan lah, kada untuk umat sini diminta sini supaya umat dimasukkan dalam surga. Berarti Nabi itu sayang lawan kita. Belum kita ini muncul, Nabi kita tuh sudah cinta lawan kita. Nah di situ tuh supaya pian tahu cinta Nabi lawan pian. Baca maulid kayaknya. Bila ada orang menyumbang bantu, lumayan lah menurut kemampuan masing-masing. Itu salah satu tanda cinta pian Rasulullah. Aturannya Nabi tadi minta untuk Sayyidina Hasan dan Husain ya Allah, tapi Nabi kita kan minta itu. Nabi kita tuh tahu sudah Sayyidina Hasan dan Husain itu matinya ini. Jadi Nabi kita tuh mencium, Nabi kita cium Nabi di leher Sayyidina Husain itu. Karena mau jadi penggal sini. Kalau Sayyidina Hasan dicium sini bibir, karena di bibir ini akan minum racun. Sayyidina Hasan ini racun, cucu Nabi. Luar biasa lah Sayyidina Hasan Husain, dicintai oleh Rasulullah. Bagus baca sejarah itu, bagus baca sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah, cerita-cerita itu menambahkan rasa mahabbah, rasa cinta lawan Nabi. Supaya tambah mahabbah, rasa cinta Rasulullah itu ya banyak-banyak mengingat Nabi. Man ahabba sayyan kasira zikruhu ya Nabi. Oh para ulama, barang siapa yang cinta lawan siapapun, ia akan sering menyebut namanya. Man ahabba sayyan kasira zikruhu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kita, Allah berikan kita syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kabulkan seluruh hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعفوا يا كريم، وعفوا يا رحيم، وعفوا يا رحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم والسلام ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا التوبة ظاهرا وفي آخر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.